Enneagram tipe 1. Enneagram tipe 1 ini orangnya perfeksionis, ingin memperbaiki segala sesuatunya. Dia perfeksionis dalam penampilan dan pekerjaan, dan dia menginginkan kesempurnaan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, tapi sayangnya kesempurnaan itu tidak pernah tercapai, karena kesempurnaan itu katanya cuma milik Tuhan ya. Karena kesempurnaan tidak pernah tercapai, dia merasa frustasi, seperti tidak puas, kemudian dia berusaha mendorong ke arah kesempurnaan itu tadi. Dia selalu ingin memperbaiki diri, mengejar cita-cita tinggi, dan menuju serba mutlak. Orangnya sangat percaya diri dan bertumpu pada kebenaran pendapatnya. Tipe 1 ini punya kebutuhan hidup dengan cara yang benar, ya. Dia memperbaiki diri sendiri dan orang lain, dan dia menghindari amarah. Itu motivasinya untuk tipe 1. Tapi tipe 1 ini punya problem ya, dimana dia ingin segala sesuatunya sempurna. Karena dia ingin segala sesuatunya itu sempurna, dia nggak boleh marah kan ya, karena marah itu bagian dari ketidaksempurnaan. Tapi dia melihat dunia ini adalah dunia yang amburadul. Karena dunia ini amburadul, akibatnya dia marah. Nah, karena dia marah, dia merusak lingkungan. Nah, karena merusak lingkungan tadi, dia merasa dunia ini tidak sempurna. Jadi ribet ya, tipe 1 ini memang perlu banyak belajar gitu ya, supaya hidupnya nggak stres karena terus-menerus mengejar kesempurnaan. Kondisi tipe 1 itu bisa kita gambarkan seperti yang ada di bar ini ya, dari sehat ke arah yang tidak sehat. Secara umum ya, kalau sehat, tipe 1 ini adalah seorang realis, bijaksana juga. Orangnya rasional objektif, punya prinsip yang teguh, dan rata-rata ada 3 sifat untuk tipe 1 ini. Orangnya pembaharu yang idealis, orang yang teratur, orang yang perfeksionis mengadili. Nah, yang paling kanan adalah paling tidak sehat. Ada 3 sifat tipe 1 yang ke arah tidak sehat, yaitu tidak sabaran, munafik akibat terlalu kompulsif, kemudian juga pembalas yang menghukum. Tipe 1 ini dia punya dinamika ya. Dia bisa integratif, bisa ke arah disintegratif. Kalau integratif dia ke arah tipe 7 ya. Dia tipe 7 itu ingin merasa bahagia, menikmati segala kelimpahan, kagum akan keindahan hidup. Jadi dia bisa belajar untuk hidup rileks, menganggap hidup ini adalah karunia dan bukan merupakan beban. Tapi kalau disintegratif tipe 4, dia akan ingin lepas dari semua masalah atau dia orangnya jadi cuek. Nah, sikap yang diambil adalah dia merasa depresi, merasa bersalah, dan melihat diri sendiri sebagai penyebab segalanya. Itu tadi adalah dinamika dari tipe 1. Nah, tipe 1 sendiri juga punya sayap-sayap ya. Sayapnya itu ada ke arah tipe 9 dan tipe 2. Contoh tipe 1 dengan sayap ke tipe 9, dia sikapnya itu adalah dia selain mengejar cita-cita, dia bisa menyatu dengan lingkungan. Jadi bisa saling menguatkan, punya akal yang sehat, pandangan yang luas, mementingkan kenyataan dan keadilan. Orangnya kurang hangat atau kurang mengungkapkan pribadinya, otaknya cemerlang dan memegang prinsip. Jadi kalau sehat, tipe 1 yang sayap 9 ini, dia punya sikap yang objektif dan imbang dalam menghadapi realita. Jadi dia ingin terlibat tanpa kena pengaruh. Rata-rata ya, orang tipe 1 dengan sayap 9 itu lebih terlibat dalam gagasan dibandingkan orang yang punya gagasan. Dan dia bersikap menjauh. Nah, kalau tipe 1 sayap 9 yang tidak sehat, itu tidak peduli dengan lingkungan yang tidak cocok dengan pandangannya. Jadi orang ini menjadi sulit untuk didekati. Oke, sekarang untuk tipe 1 yang sayap ke arah tipe 2. Tipe 1 dengan sayap tipe 2, kalau secara sehat itu tampak ada konflik ya. Kenapa?
Karena tipe 1 itu orangnya rasional dan tidak terlibat pada orang. Sedangkan tipe 2 tadi, helper ya, dia orangnya emosional dan terlibat pada orang. Sayap 2 ini menambah kehangatan pada relasi dari tipe 1 dan memberi cinta serta belas kasih. Tapi rata-rata tipe 1 dengan sayap tipe 2 ini sikapnya menggurui demi kebaikan, menarik orang pada cita-citanya yang dianggapnya benar. Dan kalau tidak sehat, tipe 1 dengan sayap tipe 2 ini orangnya tidak sabaran dan orang lain dijadikan merasa bersalah. Nah, secara umum, tipe 1 yang perfeksionis ini ada segi positif dan negatifnya. Kalau dirangkum dari dua macam sayap tadi secara umum ya, sikap positifnya tipe 1 ini adalah orangnya etis atau memegang etika. Orangnya terpercaya atau bisa diandalkan, produktif, bijaksana, idealis, adil, jujur, rapi, dan disiplin. Sikap negatif dari tipe 1 ya. Yang pertama, suka menilai atau menghakimi, suka mengkritik, tak terbengkokkan, dogmatis, kompulsif, terlalu serius, mengontrol, mudah khawatir, dan egois. Nah, untuk memperbaiki segi-segi negatif dari tipe 1, ada beberapa tips ya yang bisa dilakukan. Yang pertama, sikap negatifnya tadi kan suka menilai. Nah, sekarang kita berusaha untuk mawas diri. Orangnya tak terbengkokkan, tidak mau mengerti atau menerima pendapat orang lain. Solusinya diarahkan, asal tidak mencari kemuliaan untuk diri sendiri, nggak masalah ya. Orangnya dogmatis nih. Dogmatis itu dia punya keyakinan sendiri yang benar dan baik, tidak boleh dipersoalkan atau dibantah. Solusinya harus paham ya bahwa manusia itu punya beragam keyakinan. Yang keempat, kompulsif. Mempunyai sifat mendorong atau memaksakan suatu perbuatan. Solusinya berusaha memahami, menghargai, dan bersahabat dengan penuh toleransi. Sikap negatif yang lain adalah mengkritik orang lain. Nah, di sini kita harus bisa berani memberi kesempatan yang lain ya untuk bertumbuh, karena orang lain juga punya hak untuk bertumbuh. Orangnya terlalu serius nih tipe 1. Solusinya bagaimana? Solusinya Anda bisa percaya akan kehendak Tuhan dengan cara membuat skala prioritas. Ya, di situ kita seimbangkan kehidupan akademik dan personal. Harus belajar untuk bisa rileks ya. Tipe 1 juga punya sikap mengontrol. Solusinya adalah bisa memberi kepercayaan atau kesempatan kepada orang lain. Orangnya juga khawatiran ya, bisa membangun sifat lebih percaya diri lagi. Dan terakhir, tipe 1 ini orangnya egois ya. Jadi, tipe 1 juga harus belajar bagaimana bisa berbagi atau bermurah hati dengan memberi secara sukarela dari miliknya sendiri. Oke, itu semua adalah penjelasan mengenai tipe 1. Apakah kamu tipe 1? Kalau iya, silakan tulis kolom komentar di bawah. Nah, seperti apa sih tipe 1 menurut kamu? Boleh ya, ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan, dan nanti kita lanjut di video berikutnya untuk tipe 2. Sampai jumpa lagi. Ciao.